Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda Anissa. Hari ini teman-teman akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bunda mau tanya, siapa di sini yang punya hewan peliharaan seperti kucing? Nah, bagi teman-teman yang memelihara kucing, apakah teman-teman pernah mengamatinya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya? Kemudian hewan lain, contohnya ayam, apakah ayam itu melahirkan atau bertelur? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan, serta perkembangbiakannya. Yuk simak sama-sama materinya ya teman-teman. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan peliharaan, hewan langka, dan hewan liar. Pasti semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ya teman-teman, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, teman-teman mempunyai 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah. Tetapi ukuran yang pertama tubuhnya lebih kecil dengan yang kedua. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, meliputi genetik dari induknya karena hormon dalam tubuh hewan. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi 1. Asupan makanan dan minuman, 2. Aktivitas tubuh hewan, 3. Suhu udara, 4. Oksigen, dan 5. Matahari. Nah, bahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Teman-teman, ada yang tahu tidak perbedaan perkembangbiakan hewan dengan perkembangan hewan? Nah, teman-teman, kalau perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik dari hewan. Misalnya, burung ketika melintas dia belum bisa terbang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan fisik dan organ-organ tubuhnya sudah mulai berkembang. Akhirnya dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan hewan jenisnya. Nah, teman-teman, berikut cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur atau biasanya disebut dengan ovipar. Contohnya ayam, burung, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau dikenal dengan istilah vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kambing, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau dikenal dengan istilah ovovivipa. Nah, bagaimana caranya hewan tersebut bertelur? Tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contohnya buaya, ulat, kadal, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu ya, dimulai dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 1. Ayam. Ayam memiliki ciri-ciri tubuhnya berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan
ayam dimulai dari bertelur. Telur akan menetas menjadi anak ayam akan tumbuh menjadi anak ayam muda dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Dan untuk ayam dewasa, dia akan bertelur lagi dan menghasilkan anak ayam selanjutnya. Hewan lainnya yang bertelur yaitu ikan. Ikan memiliki ciri-ciri bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pertumbuhan atau fase pertumbuhan hewan ikan dimulai dari telur atau lebih dikenal dengan larva. Kemudian telur tersebut berubah menjadi ikan kecil, lalu berkembang biak menjadi ikan dewasa. Hewan selanjutnya yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu katak. Fase pertumbuhan katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan kaki, kemudian tumbuh menjadi katak muda berekor, dan terakhir menjadi katak dewasa. Hewan selanjutnya yaitu kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel dari daun dan telur tersebut menjadi ulat atau lebih dikenal dengan istilah larva. Ulat melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong selama beberapa minggu, kemudian berubahlah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, perkembangbiakan hewan selanjutnya yaitu dengan cara melahirkan atau dikenal dengan istilah pisivivar. Nah, contohnya hewan kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing muda, sampai dengan kucing dewasa, sampai dengan kucing yang sangat besar sekali. Nah, itulah contoh pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan ya teman-teman. Jangan lupa apabila ada yang belum dipahami silahkan bisa tanya ke budanya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.